Pi App Studio. Banyak orang masih melihat Pi Network hanya dari satu sisi, harga. Padahal di tahun 2026, perubahan terbesar justru terjadi di area yang jarang dibahas oleh kebanyakan konten di internet, yaitu distribusi utilitas dan integrasi kecerdasan buatan di dalam ekosistemnya sendiri. Saat sebagian orang masih memperdebatkan nilai pasar, Pi Network mulai bergerak ke arah yang jauh lebih penting dalam dunia Web 3 modern, membangun lingkungan digital yang memiliki pengguna nyata, identitas terverifikasi, sistem pembayaran, dan jalur distribusi aplikasi dalam satu ekosistem yang terhubung. Data resmi terbaru menunjukkan bahwa ekosistem ini telah memiliki lebih dari 60 juta perintis yang terlibat di seluruh dunia. Angka ini bukan sekadar statistik komunitas. Dalam industri digital, basis pengguna dalam jumlah besar adalah aset yang sangat sulit dibangun, bahkan oleh banyak startup teknologi besar sekalipun. Dan disinilah posisi Pi App Studio mulai menarik perhatian. Peluncuran Pi App Studio dan konsep vibe coding mengubah cara banyak orang memandang pengembangan aplikasi. Hari ini, membuat aplikasi dengan bantuan AI menjadi jauh lebih mudah dibanding beberapa tahun lalu. Platform seperti Claude Code, Replit, Cursor, dan berbagai AI coding tools lain mampu membantu proses pembuatan aplikasi dalam waktu yang jauh lebih cepat. Namun, ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh AI secara otomatis, yaitu pengguna. Banyak aplikasi gagal bukan karena teknologinya buruk, tetapi karena tidak memiliki distribusi, tidak memiliki komunitas aktif, dan tidak memiliki sistem utilitas yang benar-benar digunakan. Pi mencoba masuk ke celah itu melalui integrasi antara aplikasi, identitas digital, pembayaran, dan basis pengguna yang sudah terbentuk lebih dulu. Inilah alasan mengapa update ini tidak bisa dipandang hanya sebagai fitur tambahan biasa. Jika ekosistem aplikasi di dalam Pi terus berkembang, maka pembahasan tentang Pi di masa depan kemungkinan tidak lagi hanya berfokus pada aktivitas mining atau perdagangan aset digital semata, tetapi juga pada aktivitas ekonomi digital yang terjadi di dalam jaringannya sendiri. Namun di sisi lain, semakin besar sebuah ekosistem, semakin besar pula risiko yang ikut muncul di dalamnya. Banyak pengguna masuk ke dunia aset digital tanpa memahami aspek keamanan, legalitas, manajemen risiko, bahkan tanpa memahami bagaimana posisi regulasi aset digital di negaranya sendiri. Padahal kesalahan kecil dalam memahami sistem dapat menimbulkan dampak yang besar di kemudian hari. Karena itu, pembahasan kali ini tidak akan berisi janji keuntungan cepat atau spekulasi harga yang tidak memiliki dasar yang jelas. Kita akan membedah secara objektif bagaimana Pi App Studio, AI, regulasi Indonesia, keamanan digital, dan strategi pengelolaan aset saling terhubung dalam membentuk masa depan ekosistem ini. Dan justru di bagian inilah banyak orang mulai menyadari bahwa perkembangan terbesar Pi Network kemungkinan bukan terjadi pada apa yang terlihat di market, tetapi pada apa yang sedang dibangun diam-diam di belakang infrastrukturnya. Bedah tuntas Pi App Studio dan Vibe Coding. Di tahun 2026, persaingan terbesar di dunia digital mulai berubah. Masalah utamanya bukan lagi siapa yang mampu membuat aplikasi, tetapi siapa yang mampu menghadirkan aplikasi tersebut kepada pengguna yang benar-benar aktif. Dan inilah bagian yang mulai dibangun oleh Pi Network melalui Pi App Studio. Beberapa tahun lalu, membangun aplikasi memerlukan tim programmer, biaya besar, dan waktu pengembangan yang panjang. Hari ini situasinya berbeda. Kehadiran AI coding tools seperti Claude Code, Replit, Cursor, dan berbagai platform serupa membuat proses pengembangan menjadi jauh lebih cepat dan lebih murah. Bahkan seseorang tanpa latar belakang teknis yang kuat kini mulai mampu membuat prototipe aplikasi sendiri melalui pendekatan yang dikenal sebagai vibe coding. Namun, kemudahan membuat aplikasi justru melahirkan masalah baru. Terlalu banyak aplikasi, tetapi terlalu sedikit pengguna aktif. Inilah alasan mengapa banyak proyek digital gagal bertahan. Mereka berhasil membuat produk, tetapi gagal membangun distribusi. Dalam industri teknologi modern, distribusi seringkali lebih sulit dibanding proses pembuatan produk itu sendiri. Pi App Studio mencoba mengambil posisi di area tersebut. Bukan hanya sebagai tempat pembuatan aplikasi, tetapi sebagai jembatan antara pengembang, utilitas digital, sistem pembayaran, dan komunitas pengguna yang sudah lebih dulu terbentuk di dalam ekosistem Pi Network. Secara teknis, pendekatan ini cukup menarik. Pengembang tidak perlu membangun semuanya dari awal. Mereka sudah memiliki akses terhadap sistem identitas berbasis KYC, infrastruktur pembayaran di dalam ekosistem, basis pengguna global, serta lingkungan aplikasi yang memang dirancang untuk terhubung dengan utilitas Pi. Disinilah banyak orang mulai melihat bahwa arah pengembangan Pi Network perlahan bergeser. Fokusnya tidak lagi hanya pada aktivitas mining, tetapi mulai bergerak ke arah penggunaan nyata di dalam ekosistem aplikasi. Ketika sebuah aplikasi digunakan, terjadi aktivitas ekonomi digital di dalam jaringan. Ada transaksi, ada layanan, ada pembayaran, dan ada interaksi antar pengguna. Semakin banyak utilitas yang benar-benar digunakan,
semakin besar kemungkinan terciptanya aktivitas organik di dalam ekosistem tersebut. Karena itu, pembahasan tentang utilitas menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar narasi populer di media sosial. Dalam jangka panjang, kekuatan sebuah ekosistem digital biasanya lebih banyak ditentukan oleh tingkat penggunaan nyata dibanding tingkat viralitas komunitasnya. Dan ini yang membuat P-App Studio mulai menarik untuk diamati secara serius. Jika pendekatan integrasi AI, aplikasi, identitas digital, dan utilitas ekonomi ini terus berkembang, maka P-Network berpotensi memasuki fase baru, dari sekadar jaringan dengan basis komunitas besar menjadi ekosistem aplikasi yang memiliki aktivitas digital yang benar-benar hidup. Tentu saja, perkembangan ini masih membutuhkan waktu, kualitas aplikasi yang baik, serta partisipasi pengembang yang konsisten. Tidak semua aplikasi akan berhasil. Tidak semua utilitas akan bertahan lama. Namun arah perubahannya mulai terlihat dengan cukup jelas. Di dunia Web 3 modern, proyek yang hanya bergantung pada narasi biasanya sulit bertahan dalam jangka panjang. Sebaliknya, ekosistem yang mampu menciptakan penggunaan nyata cenderung memiliki fondasi yang lebih kuat untuk berkembang secara berkelanjutan. Pi dalam regulasi Indonesia dan MiCA. Salah satu kesalahan terbesar yang masih sering terjadi di dunia aset digital adalah terlalu fokus pada teknologi, tetapi mengabaikan regulasi. Padahal dalam jangka panjang, banyak proyek tidak runtuh karena kekurangan komunitas atau teknologi, melainkan karena gagal beradaptasi dengan aturan hukum yang terus berkembang. Di Indonesia sendiri, lanskap aset digital pada tahun 2026 sudah jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Pengawasan terhadap aset keuangan digital kini berada di bawah struktur yang lebih terintegrasi melalui OJK, sementara kebijakan terkait perdagangan aset kripto, pelaporan, dan perlindungan konsumen mulai dibangun dengan pendekatan yang lebih ketat dan lebih jelas. Perubahan ini penting dipahami karena masa depan industri aset digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sebuah ekosistem untuk bertahan di tengah regulasi global yang terus berkembang. Dalam konteks P-Network, perhatian terhadap aspek kepatuhan mulai terlihat semakin jelas. Salah satu contohnya adalah pembahasan terkait MiCA atau Markets in Crypto Assets dalam dokumen resmi yang berkaitan dengan arah pengembangan ekosistemnya. MiCA sendiri merupakan kerangka regulasi aset digital di Uni Eropa yang berfokus pada transparansi, perlindungan pengguna, identitas bisnis, dan pengawasan aktivitas ekonomi digital. Tentu ini bukan berarti P-Network telah menjadi proyek yang sepenuhnya berada di bawah regulasi Uni Eropa. Namun arah pendekatan yang mulai memperhatikan standar kepatuhan global menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan komunitas, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur jangka panjang. Hal lain yang cukup penting adalah penerapan sistem KYB atau Know Your Business di dalam ekosistem P. Artinya, bisnis atau pengembang tertentu yang ingin terhubung secara resmi ke dalam jaringan perlu melalui proses verifikasi identitas usaha. Dalam dunia Web 3, langkah seperti ini mulai menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan pengguna dan mengurangi risiko penyalahgunaan ekosistem. Bagi pengguna di Indonesia, aspek seperti ini memiliki dampak yang cukup besar. Semakin jelas identitas bisnis, mekanisme transaksi, dan struktur utilitas sebuah ekosistem, maka semakin mudah pula aktivitas digital di dalamnya dipahami dari sisi hukum dan administrasi. Ini menjadi relevan ketika membahas pelaporan aset, aktivitas transaksi digital, maupun perubahan kebijakan perpajakan aset kripto yang terus berkembang di Indonesia. Karena itu, memahami regulasi seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan. Justru di era Web 3 modern, regulasi mulai menjadi salah satu faktor yang membedakan antara ekosistem yang hanya ramai sementara dengan ekosistem yang mencoba bertahan dalam jangka panjang. Banyak orang hanya tertarik ketika pasar sedang naik, tetapi sangat sedikit yang memperhatikan apakah sebuah proyek memiliki kesiapan menghadapi pengawasan hukum di masa depan. Padahal ketika industri ini semakin besar, transparansi, identitas bisnis, keamanan pengguna, dan kepatuhan terhadap aturan kemungkinan akan menjadi faktor yang semakin penting. Dan di titik inilah banyak pengguna mulai menyadari bahwa membangun masa depan di dunia digital bukan hanya soal mengikuti tren teknologi, tetapi juga soal memahami sistem yang menopang keberlangsungan ekosistem itu sendiri. Strategi diversifikasi dan manajemen portofolio. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia aset digital bukan hanya memilih proyek yang tepat, tetapi menjaga cara berpikir tetap rasional ketika mulai terlibat terlalu dalam di dalam sebuah komunitas. Banyak orang mampu memahami teknologi blockchain, tetapi tidak semua mampu mengelola risiko dengan disiplin yang sama baiknya. Di tahun 2026, perkembangan industri Web 3 bergerak semakin cepat. Teknologi berubah, regulasi berubah, kondisi pasar berubah, bahkan arah utilitas sebuah proyek juga dapat berubah seiring waktu. Karena itu, memahami manajemen risiko menjadi sama pentingnya dengan memahami teknologi itu sendiri. P-Network memang telah menjadi pintu masuk blockchain bagi banyak orang di seluruh dunia. Banyak pengguna mulai mengenal konsep wallet, utilitas digital, KYC, hingga ekonomi aplikasi melalui ekosistem ini.
Namun dalam konteks pengelolaan aset, memahami sebuah proyek tidak selalu berarti seluruh eksposur harus terfokus pada satu ekosistem saja. Inilah alasan mengapa konsep diversifikasi tetap relevan, bahkan di era Web 3 modern. Diversifikasi bukan berarti tidak percaya terhadap suatu proyek. Diversifikasi adalah cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu risiko yang sama. Dalam dunia keuangan digital, volatilitas dapat terjadi sangat cepat. Perubahan regulasi, gangguan keamanan, kondisi pasar global, hingga perubahan arah industri dapat memengaruhi hampir seluruh ekosistem aset digital dalam waktu singkat. Karena itu, banyak pelaku pasar yang lebih berpengalaman biasanya tidak hanya fokus pada satu kategori aset saja. Sebagian memilih membagi eksposur ke beberapa sektor berbeda seperti aset utilitas, infrastruktur blockchain, stablecoin, atau proyek dengan tingkat adopsi yang sudah lebih matang. Sebagian lainnya lebih fokus pada keseimbangan antara potensi pertumbuhan dan tingkat risiko yang mampu mereka toleransi secara pribadi. Yang terpenting bukan sekadar jumlah aset yang dimiliki, tetapi memahami alasan di balik setiap keputusan. Di Indonesia sendiri, perkembangan regulasi mulai membuat aspek legalitas menjadi semakin penting. Banyak pengguna kini mulai memperhatikan apakah sebuah aset tersedia melalui jalur yang sesuai regulasi, apakah platform yang digunakan memiliki izin yang jelas, dan bagaimana aktivitas digital tersebut diperlakukan dalam sistem perpajakan maupun pengawasan keuangan nasional. Karena itu, pendekatan yang lebih rasional biasanya jauh lebih aman dibanding pendekatan yang terlalu emosional. Dunia Web 3 memang penuh dengan komunitas yang kuat dan loyal, tetapi keputusan terkait pengelolaan aset tetap perlu dibangun di atas pemahaman risiko, bukan hanya rasa optimisme terhadap satu nama tertentu. Dan justru di bagian ini banyak orang mulai menyadari bahwa kedewasaan dalam dunia aset digital bukan diukur dari seberapa besar keyakinan seseorang terhadap sebuah proyek, tetapi dari seberapa baik ia mampu menjaga keseimbangan antara peluang, risiko, keamanan, dan keberlanjutan jangka panjang. Protokol keamanan dan verifikasi founder. Semakin besar sebuah ekosistem digital berkembang, semakin besar pula risiko keamanan yang muncul di dalamnya. Dan ketika teknologi AI mulai mempermudah pembuatan aplikasi, situs, bahkan identitas palsu, maka ancaman penipuan di dunia Web 3 juga ikut berkembang menjadi jauh lebih canggih dibanding beberapa tahun sebelumnya. Inilah sisi lain yang mulai muncul seiring berkembangnya P-App Studio dan ekosistem aplikasi berbasis AI di tahun 2026. Hari ini, membuat tampilan aplikasi yang terlihat profesional bukan lagi hal yang sulit. Membuat akun media sosial palsu yang menyerupai akun resmi juga semakin mudah dilakukan. Bahkan sebagian penipuan modern tidak lagi terlihat seperti penipuan tradisional. Banyak di antaranya justru tampil meyakinkan, rapi, dan tampak seperti bagian resmi dari sebuah ekosistem. Karena itu, kemampuan melakukan verifikasi informasi mulai menjadi keterampilan yang sangat penting bagi setiap pengguna aset digital. Data resmi terbaru menunjukkan bahwa akun resmi pendiri P-Network di platform X kini telah menggunakan affiliate badges resmi sebagai bagian dari identifikasi akun yang valid. Langkah seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi di era digital modern, detail kecil seringkali menjadi pembeda antara informasi resmi dan upaya impersonasi. Dan justru disinilah banyak pengguna lengah. Sebagian orang terlalu fokus mengejar informasi terbaru, sampai lupa memeriksa apakah sumber informasi tersebut benar-benar berasal dari saluran resmi atau tidak. Padahal dalam banyak kasus, kerugian terbesar di dunia aset digital bukan terjadi karena kelemahan teknologi blockchain, melainkan karena pengguna memberikan akses mereka sendiri kepada pihak yang salah. Karena itu, ada satu prinsip dasar yang harus dipahami dengan sangat serius. Passphrase wallet adalah akses utama terhadap aset digital Anda. Tidak ada anggota core team, tidak ada admin komunitas, tidak ada pengembang aplikasi resmi, dan tidak ada pihak manapun yang berhak meminta passphrase milik pengguna. Permintaan seperti itu hampir selalu menjadi tanda bahaya yang harus dihindari. Risiko lain yang juga mulai meningkat adalah penyalahgunaan link palsu, aplikasi tiruan, dan halaman login yang menyerupai tampilan resmi. Dalam banyak kasus, pengguna baru seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang memasukkan data sensitif ke halaman yang salah sampai semuanya terlambat. Karena itu, Official P-Safety Center menjadi salah satu sumber penting yang perlu diperhatikan untuk memahami panduan keamanan resmi di dalam ekosistem P-Network. Semakin besar sebuah jaringan berkembang, semakin penting pula disiplin pengguna dalam melakukan verifikasi sebelum mengambil tindakan apapun. Di era Web 3, keamanan bukan lagi sekadar fitur tambahan. Keamanan adalah bagian dari tanggung jawab pribadi setiap pengguna. Teknologi blockchain memang dirancang untuk memberikan kontrol yang lebih besar kepada individu, tetapi kontrol yang besar juga berarti tanggung jawab yang lebih besar terhadap keamanan aset sendiri. Dan seringkali, perbedaan antara pengguna yang aman dan pengguna yang menjadi korban bukan terletak pada seberapa lama mereka berada di dunia kripto, tetapi pada seberapa disiplin mereka memverifikasi setiap informasi yang mereka terima. Masa depan ekosistem Pi.
Perkembangan P-App Studio menunjukkan bahwa arah persaingan di dunia Web 3 mulai berubah. Fokusnya perlahan bergeser dari sekadar membangun aset digital menuju membangun ekosistem yang benar-benar digunakan. Dan di titik inilah hubungan antara AI, aplikasi, identitas digital, pembayaran, dan komunitas pengguna mulai menjadi semakin penting. Hari ini, banyak proyek mampu menciptakan token. Banyak platform mampu membangun blockchain. Namun tidak semua mampu membangun lingkungan digital yang memiliki pengguna aktif, aktivitas ekonomi, dan utilitas yang terus bergerak di dalam ekosistemnya sendiri. Karena itu, perkembangan P-Network di tahun 2026 tidak lagi menarik hanya karena ukuran komunitasnya, tetapi karena mulai muncul upaya untuk menghubungkan komunitas tersebut dengan infrastruktur aplikasi yang lebih nyata. Tentu perjalanan ini masih panjang. Tidak semua aplikasi akan berhasil. Tidak semua inovasi akan langsung digunakan secara massal. Dunia Web 3 juga masih menghadapi tantangan besar mulai dari regulasi, keamanan, kualitas utilitas, hingga persaingan teknologi global yang terus berubah sangat cepat. Namun satu hal mulai terlihat dengan cukup jelas. Industri ini sedang bergerak menuju era di mana utilitas nyata kemungkinan akan menjadi faktor yang jauh lebih penting dibanding sekadar popularitas sementara. Dan bagi banyak pengguna, perubahan terbesar kemungkinan bukan terjadi ketika melihat pergerakan market harian, tetapi ketika mulai memahami bagaimana sebuah ekosistem digital sebenarnya dibangun dari belakang layar, melalui identitas, distribusi, utilitas, keamanan, dan aktivitas ekonomi yang terus berjalan secara organik. Karena itu, menjadi pengguna yang bertahan dalam jangka panjang bukan hanya soal mengikuti tren teknologi terbaru. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan untuk tetap rasional, memahami risiko, menjaga keamanan digital, dan terus belajar membaca arah perkembangan industri secara objektif. Sekarang pertanyaannya menjadi jauh lebih menarik. Jika integrasi AI dan utilitas digital terus berkembang di dalam ekosistem seperti P-Network, menurut Anda aplikasi seperti apa yang paling realistis dan paling dibutuhkan masyarakat Indonesia beberapa tahun ke depan? Apakah layanan pendidikan berbasis AI, sistem pembayaran digital untuk UMKM, marketplace jasa terverifikasi, atau justru utilitas lain yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar. Saya ingin melihat bagaimana sudut pandang komunitas Indonesia terhadap arah perkembangan utilitas Web 3 di masa depan. Dan jika pembahasan seperti ini membantu Anda melihat P-Network dari sisi yang lebih objektif dan lebih luas, Anda dapat mendukung channel ini melalui like dan subscribe agar diskusi berbasis data seperti ini bisa terus berkembang ke depannya.